Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar lagi tentang ilmu pengetahuan alam. Materi kita hari ini yaitu tentang gelombang bunyi. Baik, langsung saja kita bahas tentang pengertian gelombang bunyi. Gelombang bunyi termasuk dalam gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat melalui medium perantara. Nah, bentuk medium perantara tersebut dapat berupa udara, air, atau benda padat. Syarat suatu bunyi dapat terdengar oleh pendengar adalah jika terdapat sumber bunyi dan ada medium perantara seperti udara, air, dan sebagainya. Jadi yang namanya bunyi itu akan terdengar sampai ke telinga kita jika ada yang namanya medium. Jika tidak ada medium ataupun di ruang hampa, suara orang atau suara kita tidak akan bisa terdengar oleh orang lain. Sifat bunyi memiliki sifat atau ciri-ciri tertentu. Gelombang bunyi tersebut ciri-cirinya antara lain ialah 1. Merupakan gelombang longitudinal, 2. Tidak mendapat merambat pada ruang hampa, 3. Kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh kerapatan medium pengantar perambatannya padat, cair, atau gas bentuknya ya. Paling cepat pada medium yang kerapatannya tinggi, dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Lalu bunyi dapat juga mengalami resonansi. Hubungan cepat rambat bunyi di udara terhadap jarak dan waktu. Nah, di sini gelombang bunyi yang merambat melalui udara membutuhkan waktu untuk sampai terdengar di telinga kita. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang bunyi merambat dengan kecepatan tertentu, sehingga dapat dirumuskan V sama dengan S per T. Jika kalian sudah pernah belajar tentang kecepatan dan percepatan, ini rumusnya tidak jauh beda, ya. Rumusnya tidak jauh beda. Nah, keterangannya adalah V ini adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. S ini adalah jarak tempuh, satuannya meter. T ini adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Contoh soal. Sebuah kilatan cahaya petir terlihat oleh Bayu dan setelah 2 detik kemudian terdengar guntur. Hitunglah jarak antara Bayu dengan tempat terjadinya petir jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Nah, di sini penyelesaiannya diketahui V-nya itu adalah 340 meter per sekon. T-nya adalah 2 sekon. Ini sesuai dengan apa yang ada di soal ya. Lalu yang ditanyakan adalah jarak. Sehingga, nah kalau kita lihat tadi rumus kecepatan itu V sama dengan S per T. Nah, di sini yang ditanyakan malah S-nya jarak. Maka rumusnya adalah S sama dengan V kali T, kecepatan dikali waktu. Jika yang ditanyakan jarak ya. Maka kita masukkan angkanya. S sama dengan V kali T, yaitu V-nya adalah 340 meter per sekon, lalu T-nya adalah 2 sekon, sehingga hasilnya adalah 680 meter. Next, kita bahas tentang frekuensi bunyi. Jika kemarin di getaran gelombang kita sudah bahas frekuensi, ya kita juga akan membahas frekuensi di dalam gelombang bunyi. Pendengaran manusia hanya mampu mendengar bunyi dari sumber pada frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Frekuensi ini disebut dengan frekuensi audiosonik. Sedangkan bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz disebut dengan bunyi audiosonik. Nah, di sini dapat dirumuskan V sama dengan lambda dikali T, T besar ya, atau V sama dengan lambda dikali F. Nah, di sini keterangannya adalah V ini adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. Lalu lambda ini adalah panjang gelombangnya, gelombang bunyi. Lalu F ini adalah frekuensi. Lalu T ini adalah periode atau satuannya sekon. Contoh soal. Sumber bunyi merambat dengan kecepatan 2500 meter per sekon. Bila frekuensi 500 Hz, berapakah panjang gelombang bunyi tersebut? Di sini diketahuinya adalah kecepatan bunyinya merambat dengan kecepatan 2500 meter per sekon. Lalu yang diketahui kedua adalah frekuensinya 500 Hz.
Yang ditanyakan adalah panjang gelombang bunyi atau lambda. Ini lambda bacanya ya. V sama dengan lambda kali F. Atau kalau misalkan kalian mau langsung hitung, lambda sama dengan V per F. Kalau yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Nah, di sini kita masukkan angkanya. Di sini lambdanya ya 2500 dibagi 500. Sehingga, ini kalau misalkan kita lihat di sini, V-nya adalah 2500, di sini hanya lambda, frekuensinya 500. Sehingga 2500 dibagi 500 hasilnya adalah 5 meter. Maka panjang gelombangnya adalah 5 meter. Setelah kita bahas tadi tentang rumus frekuensi bunyi, nah kita bahas tentang apa itu pemantulan bunyi. Yang namanya bunyi itu pasti memantul atau menggema ya. Jenis pemantulan bunyi ada dua, yaitu gaung dan gema. Yang pertama, gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga menyebabkan bunyi asli terdengar kurang jelas. Jenis pemantulan bunyi gaung cenderung merugikan. Nah, peristiwa gaung yang dapat terjadi dalam sebuah gedung yang tidak ada peredam bunyi atau suaranya. Contohnya, bahan peredam bunyi atau suara yang dapat digunakan untuk meredam suara adalah gabus, kapas, wol, kardus, dan lain-lain. Lalu yang kedua tentang gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Gema terjadi karena dinding pantulnya mempunyai jarak yang jauh. Contoh, peristiwa gema dapat terjadi pada lembah atau gunung atau di dalam gua ya. Di samping tadi tentang pemantulan bunyi, kita akan bahas tentang sifat gelombang bunyi. Bunyi sebagai gelombang mempunyai sifat-sifat sama dengan sifat-sifat dari gelombang tersebut, yaitu yang pertama nih ya, sifat gelombang bunyi yang pertama adalah dapat dipantulkan atau bahasanya adalah refleksi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding, batu, tembok ya, semen, besi, kaca, dan seng. Contohnya, suara kita yang terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pemantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Lalu, suara kita di dalam gedung atau studio musik yang tidak menggunakan peredam suara. Nah, itu kita suaranya akan memantul kemana-mana. Selanjutnya, sifat gelombang bunyi yang kedua, yaitu dapat dibiaskan atau bahasanya adalah reviaksi. Reviaksi adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Contoh, pada malam hari biasanya bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari karena pembiasan gelombang bunyi. Pernah nggak kalian membandingkan dengerin suara petir ketika hujan di malam hari dan siang hari? Ya, kalau belum pernah, coba ya diamati dan diperhatikan. Lalu sifat gelombang bunyi yang ketiga yaitu dapat dipadukan atau bahasanya adalah interferensi. Seperti halnya interferensi cahaya, interferensi bunyi juga memerlukan dua sumber bunyi yang koheren. Contohnya, dua pengeras suara yang dihubungkan pada sebuah generator sinyal atau yang disebut dengan alat pembangkit frekuensi radio dapat berfungsi sebagai dua sumber bunyi yang koheren ya. Lalu sifat gelombang bunyi yang terakhir yaitu dapat dilenturkan atau bahasanya adalah difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah sempit. Contohnya, kita dapat mendengar suara orang lain di ruangan berbeda dan tertutup karena bunyi melewati celah-celah sempit yang bisa dilewati bunyi. Pernah kan kalian mendengar suara, misalkan ketika kalian belajar di kelas lain berisik, nah suara-suara tersebut melewati dinding-dinding atau celah-celah yang ada di ruangan tersebut. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita akan masuk ke latihan soal. Jangan lupa dikerjakan ya untuk latihan soal kalian. Soal yang pertama yaitu suara tembakan terdengar selama 0,5 detik atau setengah detik.
bukan setengah detik ya, 0,5 detik. Nah, sesaat setelah ditembakkan terhadap pendengar yang berada di posisi 75 meter dari tempat kejadian, berapakah cepat rambat bunyi tembakan di tempat tersebut? Ingat, yang dari soal ini yang ditanyakan adalah berapa cepat rambat bunyinya. Soal yang kedua. Seekor kelelawar memprediksi keberadaan titik mangsanya dengan ekolokasi pancaran gelombang ultrasonik. Kelelawar tersebut menerima pantulan gelombang dari mangsanya dalam waktu 0,12 sekon. Jika cepat rambat bunyi pada saat itu adalah 320 meter per sekon, maka berapakah jarak mangsa dengan kelelawar tersebut? Yang ditanyakan di sini adalah jaraknya. Ingat, nomor 2 yang ditanyakan adalah jaraknya. Soal nomor 3, gelombang laut memiliki frekuensi 0,2 Hz dan panjang gelombang 5 meter. Berapakah cepat rambat gelombang laut tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan cepat rambat gelombang pada laut tersebut. Soal nomor 4, bunyi ban mobil truk yang pecah terdengar 4 detik. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah 300 meter per sekon, berapakah jarak sumber bunyi ke pendengar? Jadi yang ditanyakan jarak lagi di sini nomor 4 ya. Selanjutnya nomor 5, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat gelombang bunyi beserta dengan contohnya masing-masing. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi silahkan disebutkan dan jelaskan sifat gelombangnya beserta dengan contohnya. Ingat ya, jangan sampai salah. Baik, cukup sekian belajar IPA hari ini tentang materinya gelombang dan bunyi. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.